Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun kita masih dalam masa pandemi, kita harus tetap semangat belajar ya, dengan menerapkan protokol kesehatan melalui 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang simbol dan bunyi sila-sila dalam lambang Garuda Pancasila. Kita juga akan belajar tentang contoh pengamalan sila-sila Pancasila. Kita mulai yuk. Seperti yang sudah kita ketahui, Pancasila dilambangkan dengan sosok burung Garuda yang dipercaya sebagai gambaran dari sebuah kejayaan dan keagungan. Dengan menjadikan burung Garuda sebagai simbol ideologi, bangsa Indonesia diharapkan bisa tumbuh menjadi bangsa dan negara yang jaya dan juga agung. Nah, selain memiliki perlambangan burung Garuda, kelima sila dalam Pancasila juga memiliki simbol atau lambang masing-masing. Kita lihat yuk. Nah, simbol dan bunyi sila-sila dalam lambang burung Garuda. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang emas. Bintang emas ini menggambarkan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius dan memiliki kepercayaan bahwa Tuhan adalah cahaya kehidupan. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Sila ketiga, persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Dan sila yang terakhir atau sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Tiap sila-sila dalam Pancasila ini memiliki nilai masing-masing. Sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk selalu mengingat Allah. Contoh pengamalan dari sila pertama itu adalah yang pertama, kita harus sering berdoa ya. Kemudian sembahyang, beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Kemudian kita berteman tanpa membedakan, yang artinya meskipun kita berbeda agama, kita harus tetap saling menghargai ya. Kemudian kita harus menghormati orang tua dan selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Itu contoh pengamalan dari sila pertama. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Ini erat kaitannya dengan hubungan sesama manusia. Contoh dari pengamalan sila kedua ini yaitu kita harus membantu orang di sekitar kita ya.
Jadi apabila ada teman atau orang lain yang membutuhkan bantuan kita, hendaknya kita menolong semampu kita. Kemudian kita pun harus menuruti nasihat orang tua supaya ananda-ananda semua dapat menjadi anak-anak yang soleh dan solehah ya. Nilai yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin, mengajarkan kita untuk menjaga persatuan karena bangsa kita adalah bangsa yang bersatu. Nilai ketiga juga mengajarkan kita untuk mencintai tanah air. Contoh pengamalan dari sila ketiga ini itu misalnya 1. Mendahulukan kepentingan adik saat bermain bersama. Jadi kita punya adik ya, kita dahulukan. Kedua, tidak memaksakan kehendak. Jadi kita tidak boleh memaksakan apa yang kita mau ya. Ketiga, menjaga dan memelihara harta benda keluarga. Apapun yang ada di rumah harus kita jaga dan pelihara baik-baik. 4. Tidak membeda-bedakan teman, suku, bangsa ya. Jadi kalau kita punya teman dari suku yang berbeda, contohnya kita dari suku Sunda, kemudian punya teman dari suku Jawa atau suku Batak, kita tidak boleh membedakan ya. Semuanya itu sama, jadi kita harus tetap berteman. Yang kelima, mengikuti upacara dengan tertib. Nah, upacara ini selalu kita laksanakan setiap hari Senin ya. Walaupun sekarang kita tidak melakukan upacara karena sedang dalam masa pandemi. Tapi insya Allah nanti kalau misalkan masa pandemi ini sudah berakhir, kita bisa melaksanakan upacara seperti biasanya. Berarti kita sudah mengamalkan dari sila ketiga. Yang terakhir itu saling bekerja sama dengan orang lain. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. Ini mempunyai makna bahwa setiap bangsa Indonesia ini berhak menyampaikan pendapat dalam musyawarah. Jadi mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan pendapat. Contoh pengamalannya yaitu berdiskusi menentukan kelompok dalam bermain. Kemudian menghargai pendapat orang lain. Apabila ada orang lain yang sedang mengemukakan pendapat, kita tidak boleh memotongnya. Kita harus menghargai pendapat orang lain tersebut ya. Mau kita setuju ataupun tidak setuju, dengarkanlah dulu pendapatnya. Yang ketiga, bermusyawarah dalam menentukan ketua baik ketua kelas, ketua RT, ketua RW ya. Itu harus dimusyawarahkan. Kemudian tidak boleh memaksakan kehendak. Yang terakhir, menerima hasil keputusan dengan senang hati. Walaupun keputusan itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi kalau keputusan itu sudah dimusyawarahkan dan menjadi keputusan bersama, kita harus menerimanya dengan senang hati ya, dengan lapang dada. Nilai yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas, mengajarkan kita untuk bersikap adil. Hak dan kewajiban harus seimbang. Contoh pengamalan dari sila kelima ini, yang pertama, menggunakan lapangan secara bergantian. Jadi tidak boleh berebutan ya, harus secara bergantian. Yang kedua, hemat dalam menggunakan uang. Ya, apabila kita punya uang, kita harus hemat, tidak boleh boros ya. Kalau kita punya uang lebih, kita tabung.
untuk keperluan-keperluan yang sekiranya nanti kita butuh yang mendesak. Jadi kalau ada uang lebih jangan langsung dijajankan, kita tabung. Yang ketiga, memberi bantuan kepada yang membutuhkan. Keempat, merawat serta menjaga fasilitas umum agar tidak rusak. Fasilitas umum ini banyak contohnya ya, seperti misalkan lapangan, tempat sampah, itu fasilitas-fasilitas umum, toilet, kita harus menjaganya dengan baik ya, supaya tidak rusak ya, jangan sembarangan. Yang terakhir ini adalah antri saat pengambilan tiket. Jadi kita harus budayakan antri. Jangan ingin menang sendiri. Walaupun kita tergesa-gesa, contohnya yang lain sedang antri, kita nyelonong aja ke depan. Jangan seperti itu ya, kita harus antri. Budayakanlah antri. Nah, itu materi kita pada hari ini. Ananda semua sudah paham ya? Alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, pembelajaran dari Ibu cukup sekian. Mudah-mudahan Ananda semua dapat memahami materi yang Ibu jelaskan tentang Pancasila dan juga lambang-lambangnya, serta pengamalan dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan juga Ananda semua dapat mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Ananda semua menjadi anak-anak yang baik, yang berbakti, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Sekian dari Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.